Thank you banget yang udah bantu dapet player. Nih ada Nyonya Haris. Oh seneng banget saya. Sering dengerin tips sama lansia, anakku berubah total, berkurang tantrumnya, nurut. Nah nih ya, semuanya yang sudah dengerin tips saya hari ini, nanti kalian lihat anak kalian jadi berubah lebih baik, lebih nurut. Asal kalian mau dengerin. Oke? Setuju, asal kalian mau dengerin, kuncinya begitu. Yes. Ya pasti anak kalian nurut. Yes, makanya stay tune terus ya guys. Stay tune terus sembari double tap player. Mam, kenapa kita punya kesabaran setipis tisu? Karena kita punya luapan emosi yang dari kita masih anak-anak dulu selalu ditahan sama orang tua kita, nggak pernah bisa kita keluarkan. Waktu dulu kita kecil, waktu nangis diapain? Diem nggak nangisnya? Gitu toh, kita numpuk. Semakin bertumbuh dewasa ditambah jengkel sama orang tua, jengkel sama pergaulan, jengkel sama suami, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit jengkel. Ya ndak, suami naruh handuk di kasur jengkel, suami ngambil baju ditarik jengkel, tapi kita ndak bisa mengeluarkan emosi kita ke suami. Ya toh, akhirnya anak lah yang selalu jadi korban. Korban apa? Korban emosi kita yang tidak pernah selesai. Nah, apalagi mam, anak itu kadang nggak sengaja numpain air saja, kita bisa marah hebat kayak orang kesetanan, malam baru nyesel. Ya ndak? Siapa di sini yang ngalamin gitu? Siapa di sini yang pernah nyesel marahin anak? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang pernah nyesel marahin anak? Coba boleh absen di komen. Ya, jadi malam nyesel lihat muka anak nangis. Kok bisa ya tadi saya marah sampai kayak gitu ya? Kenapa itu bisa terjadi mamaku sayang? Karena kita dulu pernah diperlakukan hal yang sama orang tua kita. Jadi dulu kalau kita melakukan sesuatu yang nggak sengaja, contohnya numpain air gitu ya, apa yang terjadi? Sama mama kita dimarahin habis-habisan, dan waktu kita nangis diapain? Diem nggak nangisnya, sudah tahu salah masih nangis, ya kan? Nah akhirnya apa? Kita merekam semua yang terjadi, dan saat anak melakukan hal yang sama, kita meniru persis apa yang dulu orang tua kita lakukan. Akhirnya habislah itu anak. Padahal anaknya loh cuman apa? Numpain air, itu bukan masalah besar. Tapi kita tuh marahnya bisa kayak ada kebakaran gitu loh. Ironisnya mama ya, setiap mama pasti bilang saya sayang banget sama anak, ya kan? Siapa mama di sini yang nggak sayang sama anak? Pasti sayang. Bahkan banyak mama yang bilang apa? Saya rela mati demi anak. Hari anak itu cuma jadi korban pelampiasan emosi orang tuanya. Nggak adil sebenarnya. Apalagi mama ingat ya, apa yang kita lakukan ke anak itu membekas dan meninggalkan kenangan. Pasti. Jadi coba cek, kalau kalian nggak percaya, dulu kalian pasti nggak ingat cara parenting orang tua gimana, nasihatnya gimana, nggak mungkin ingat, ya toh. Tapi sekali orang tua memperlakukan kita dengan dipukul, dicubit sampai detik ini, kalian pasti ingat. Benar apa tidak? Coba yang benar, coba komen benar. Yang kalian ingat adalah perlakuan mereka ke kamu ya, bukan nasihat, bukan parentingnya. Benar atau enggak? Coba yang benar komen benar. Kalian pasti akan ingat cara orang tua kalian memperlakukan kalian. Sekali kalian dipukul, dicubit sampai detik ini kalian ingat. Makanya mam, kalau kita sampai mukul anak, sampai nyubit anak, bukan perilaku anak jadi lebih baik, enggak akan baik, tapi hanya akan membuat perilaku kita tuh membekas dalam ingatannya. Nah, kita masa nggak kepingin sih kita sampai anak kita dewasa, terus kita itu punya hubungan yang harmonis sama anak, ya? Itu pasti membekas dan itu menyakitkan buat anak. Nah, kita aja kalau sekali dicubit, sekali dipukul, apakah kita jadi langsung baik sama orang tua? Enggak, tuh sakit hati, ya itu normal.
ngadepin anak tantrum. Jangan dialihkan perhatiannya tadi. Ya, pertama, anak saya itu pernah tantrum usia 11 bulan. Dia tantrum yang pertama dan terakhir kalinya, setelah itu dia tidak berani lagi. Karena apa? Tantrum kalau kita sudah atasi, dia tidak akan ngulang. Anak saya tuh nangis, nggak saya turutin sesuatu, nangis, marah-marah, teriak-teriak, gulung-gulung, sampai muntah-muntah, sampai 2 jam. Saya ndak tolong. Bukan berarti saya jahat, enggak. Tapi saya itu mau mendidik anak saya, bukan begitu caranya meminta. Jadi saya ngomong sama anak saya gini ya, nak, kamu boleh nangis, kamu boleh marah, tapi nangismu dan marahmu ndak akan membuat mama nurutin apa yang kamu mau. Kamu boleh nangis, kamu boleh marah, tapi nangismu dan marahmu ndak akan membuat mama nurutin apa yang kamu mau. Nah, ini saya tunggu dia sampai selesai nangisnya, sampai reda. Biar apa, Mam? Biar dia belajar meregulasi emosinya. Nih, Mama, saya mau kasih kalian satu hal, ini penting banget. Prinsipnya gini kalau anak tantrum, ya. Semakin kalian kepingin mempermudah dia saat dia tantrum, kita akan mempersulit diri sendiri dalam mendidik dia. Mempermudah itu apa? Mempermudah itu kalau kamu alihkan perhatiannya, ya. Kamu tolong karena alasan nggak tega. Kamu turutin dia langsung karena alasan nggak tega. Kamu susah sendiri. Kenapa? Karena anak berikutnya akan jadi sering tantrum, sering ngeyelan. Kalau nggak dikasih sesuatu pasti suka marah. Ini ada yang tanya, gimana Mam cara menghapus bekas ingatannya? Saya jadinya selalu nggak bisa. Memori manusia tidak pernah bisa dihapus kecuali amnesia. Tak kasih tahu ya. Makanya Mam, hati-hati dalam memperlakukan anak, karena memori manusia tidak akan bisa dihapus apapun itu, kecuali ada kecelakaan, amnesia. Tapi kan nggak mungkin kita mau mencelakakan anak, nggak akan lupa. Tapi bisa kita perbaiki. Makanya dengerin ya, bisa kita perbaiki, tapi memori nggak akan bisa lupa. Nah ya, terus Mam, ini kunci penting supaya tantrum anak itu nggak diulang, ya, kuncinya. Karena ini kesalahan fatal yang selalu dilakukan orang tua. Apa itu kesalahannya? Ya, siapa di sini yang kalau anaknya lagi tantrum, lagi marah, terus dia sudah reda emosinya karena dia sudah tenang, mukanya melas gitu ya, kita kasih permen, kita kasih coklat, kita turutin apa yang dia mau. Coba boleh absen di komen ya. Dikasih permen, dikasih coklat, dikasih apa yang dia mau saat beres tantrum. Coba boleh absen di komen siapa Ini yang... adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan orang tua. Kenapa, Mam? Karena kamu ibaratnya memberikan reward di saat yang salah. Sudah tahu anaknya habis nangis, habis marah, kok kamu kasih sesuatu? Pasti sama anak diulang. Kenapa? Karena anak akan langsung merasa, oh caraku benar, minta sesuatu dari mama. Makanya kenapa sampai detik ini anaknya masih suka tantrum, suka nangisan. Kalau nggak dikasih sesuatu, nggak diturutin, ngapain? Marah, ya kan? Nah, makanya Mam, kalau anak sudah habis ngereok, tantrum gitu ya, gak usah diapa-apain, gak usah dikasih apa-apa, dipeluk aja. Setelah sudah selesai, ya, dipeluk aja, terus kita bilang gini, nak, mama sayang kamu kok, tapi ingat, nangismu dan marahmu gak akan membuat mama nurutin apa yang kamu mau. Supaya gak tuman, supaya gak kebiasaan. Terus kalau nangisnya di tempat umum gimana, Mam? Gitu kan? Beda cerita kalau nangis di tempat umum ya. Kalau nangis di tempat umum, jangan coba-coba dinego di tempat. Karena anak itu tahu, semakin banyak orang, dia akan mengeraskan tangisannya supaya dia cari perhatian. Jadi kalau di tempat umum, Mam, percuma kamu ngomong gini, jangan nangis ya nak ya. Diam enggak nak? Itu lo malu, dilihatin orang tuh lo malu. Yang malu bukan anaknya, yang malu mamanya. Ya enggak, anaknya enggak malu, mamanya yang malu. Makanya kalau tantrum di tempat umum, segera angkat dia, bawa pulang. Jangan diajak jalan lagi. Kenapa? Biar dia tahu beneran kalau perilakunya tuh salah. Sekali kita nggak bawa pulang,
gini, nak, nanti kalau kamu nangis lagi di mall, mama nggak ajak pergi lagi ya. Nggak mungkin dia percaya. Yang terjadi adalah besoknya dia tetap nangis lagi kalau di mall, karena dia sudah tahu omongan mamaku nggak mungkin serius. Nah, sampai sini coba yang paham komen paham, yang benar komen benar, yang setuju komen setuju. Sembari kita sharing-sharing, coba bantu double tap layar ya guys. Sembari kita sharing-sharing, coba dibantu double tap layar sampai 20k. Ya, pokoknya mam, kalau kita ndak bawa pulang anak kita, kamu lihat kapanpun kita ngomong, nak jangan nangis, kalau nangis nanti mama ndak ajak pergi, ndak mungkin ngefek. Kenapa? Karena anak sudah tahu. Kemarin aku nangis tetap diajak pergi kok. Kenapa? Anak itu pinter. Jangan merasa anak itu ndak ngerti apa-apa. Anak itu pinter banget. Makanya apapun yang kita lakukan itu dia ingat. Nah, tadi ada yang bilang gini. Nih ya, tadi ada yang bilang gini, susah kalau tinggal sama mertua, beda pola asuh sama kakek neneknya. Di sini banyak nggak sih yang kayak gitu? Coba aku mau tanya dulu ya, siapa di sini yang beda pola asuh sama kakek neneknya atau sama mertua? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang beda pola asuh? Coba boleh Tadi absen ada di yang bilang gini, komen. susah kalau beda pola asuh sama mertua. Mungkin dia belum follow saya. Kenapa? Karena tadi saya sudah bahas lengkap beda pola asuh sama mertua. Saya yakin yang sudah dengerin tips saya dan dipraktekan, anaknya pasti akan nurut sama mamanya daripada kakek neneknya. Ini loh ada Mom Kristinya. Benar, untung wes ikutin cara didik Mom Els. Anakku selamat anakku aman. Ya pokoknya yang kepingin anaknya nurut sama mamanya, ya wes praktekin tipsnya. Tak spill sedikit ya mama, kalau kalian beda pola asuh sama kakek neneknya, saya mohon dengan hormat kalian jangan punya pola pikir gini loh, ya wes gak bisa lah mam, tadi yang di komen, gak bisa lah wong aku tinggal sama mertua kok, ya wes nasibku gini, ya wes anakku gak bisa dirubah. Kalau kita punya mindset menyerah, akibatnya apa? Kita melepas tanggung jawab dalam mendidik anak. Mama, mertua itu tidak didesain untuk mendidik anak. Lalu siapa yang akan mendidik dia nantinya? Nanti perilaku anak itu kebablas, sampai gede tetap kayak gitu. Makanya saya tadi bilang apa? Kalau kita sama mertua nggak bisa menang di depan anak, terus bagaimana kita bisa menang melawan pergaulan anak? Kita coba mikir jangka panjang ke depan. Kalau sama mertua saja, omongan kita tidak didengerin anak, terus bagaimana nanti kita melawan pergaulan anak? Mama, pergaulan anak sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Tak kasih tahu ya, statistik terbaru, anak mengenal pornografi rata-rata usia 8 tahun. Sudah kenal pornografi. Nah, jadi kalau kita sama mertua saja kalah suara, terus nanti gimana kalau kita sama pergaulan anak? Terus kita berpikir anaknya jadi mau nurut kita. Mama, mertua kita memanjakan berlebihan, iya saya tahu. Kebangetan dan salah kaprah kadang. Tapi mertua, kalian harus ingat, ndak pernah ada intensi menjerumuskan. Ndak mungkin mertua tiba-tiba ngasih rokok, ngasih obat terlarang, ngajak nobar video porno, ndak mungkin. Atau intensinya menyakiti ya? Ya, ndak mungkin. Dia sayang. Tapi pergaulan anak nanti mungkin. Pernah nggak kita mikir sana? Kalau sama mertua kakek nenek aja yang tidak akan menjerumuskan kita kalah suara, terus bagaimana nanti kita mendampingi anak kita masuk di pergaulan yang sebenarnya? Susah, nangis kita nanti. Ya, nangis pasti. Makanya saya bilang kalau kamu beda pola asuh sama mertua, selamat. Kenapa selamat? Karena itu adalah latihan mama pertama kali untuk membuat omongan kita lebih didengar anak daripada orang lain. Nah, tak ceritain ya mama, anak saya yang kedua Elea yang 3 tahun. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya ngalamin sendiri, saya tinggal sama orang tua. Tapi saya tahu gini, ini anak kalau tidak saya ajarkan untuk mendengar omongan saya, terus gimana nasibnya waktu dia gede? Anak saya 3 tahun yang kedua, ya, dia itu waktu jam tidur siang saya ngomong gini, ayo Elea,
kita tidur siang, dia ngomong iya mama. Sama mama saya diajak pergi mall. Ayo Elea ikut ke mall, nggak usah tidur, kita pergi beli ice cream. Familiar ya, sering toh kita mendengar orang tua kayak merusak parenting kita. Coba siapa yang familiar yang biasanya begitu? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang cerita ini familiar banget? Coba boleh absen di komen. Nah ya, saya ngalamin. Tapi saya sudah melatih anak saya. Akhirnya anak saya kepengen. Anak saya bilang gini, Mama boleh ndak? Saya bilang, Elea, Mama tadi sudah bilang Elea harus tidur ya. Iya Mama. Anak saya 3 tahun, ndak pakai drama, ndak pakai nangis. Ngomong sama mama saya gini, Emma pergi aja sendiri, Elea nggak mau ikut. Karena Elea mau tidur siang. Anak 3 tahun loh Mam. Ndak pakai ngeyel, ndak pakai nangis. Kenapa? Saya tahu kalau beda pola asuh sama kakek neneknya, kita tidak bisa merubah orang lain. Tidak mungkin kita bisa merubah orang tua. Tidak mungkin kita bisa merubah mertua. Ya, tapi yang masih bisa kita rubah adalah anaknya. Contohnya, saya ngomong, nak, es krim jangan banyak-banyak. Kalau anaknya sendiri yang tidak mau, anak saya kalau ditawarin es krim dia tidak mau. Kalau anaknya nggak mau, Mam, nggak mungkin toh sama mertua dijejelin es krim sampai dia nangis. Karena yang masih kita punya kontrol itu anaknya, mertua nggak bisa. Makanya kita harus mengubah peraturan kita menjadi sebuah kesadaran di anak. Supaya dia bisa melakukan itu dengan sendirinya. Ibaratnya gini, kalau anaknya yang nggak mau, nggak mungkin mertua ngasih es krim sebanyak-banyaknya. Itu kuncinya. Tapi kita harus punya pola pikir, jangan dulu menyalahkan keadaan, sungguhan. Karena apa? Ini latihan kita. Ini latihan kita, Mam, supaya apa? Kita ini bisa membimbing anak kita masuk ke pergaulan yang sebenarnya nanti. Mama, tak kasih tahu ya, kalian jangan sampai masuk dalam fenomena zaman sekarang. Apa itu fenomena zaman sekarang? Anak zaman sekarang ya lebih pintar jadi orang tua daripada orang tuanya sendiri loh. Kok bisa gitu ya? Coba cek anak zaman sekarang. Tapi apakah anaknya nurut sama orang tuanya? Enggak, sama sekali. Setuju apa enggak? Coba yang setuju komen setuju ya guys. Yang setuju komen setuju. Anak zaman sekarang lebih pintar jadi orang tua. Makanya saya waktu seminar gitu ya, konseling sama mama-mama itu saya ngomong gini, kalau kamu kepingin anaknya nurut, nggak usah belajar jauh-jauh dari ahli parenting, dari psikolog, nggak perlu, sungguhan. Kenapa? Cukup belajar dari anak. Mereka semua ketawa, lo kok bisa? Lo iya, anaknya kan pintar tuh mamanya yang sudah nurut sama anak kok. Anaknya berhasil loh membuat mamanya nurut, dikit-dikit diturutin, dikit-dikit diturutin. Kenapa? Karena orang tua zaman sekarang kehilangan kemampuan untuk menjadi tegas sama anaknya jauh lebih tegas. Ya enggak? Kalau anak minta sesuatu nggak diturutin, dia akan nangis dan akan terus nangis, nggak peduli mamanya marah, nggak peduli mamanya teriak-teriak sampai darah tinggi kumat. Yang penting dia akan nangis sampai dia dapat sesuatu. Ujung-ujungnya siapa yang ngalah? Mamanya. Siapa yang nurut? Mamanya. Besoknya anak itu pinter, Mam, nggak cuma pakai nangis, besoknya ditambahin pakai teriak-teriak, pakai gulung-gulung, pakai ngapain wis ya. Dan besoknya gitu lagi, dia akan nangis, nggak peduli mamanya sampai stres, teriak-teriak, marah-marah, dia tetap nangis sampai dia dapat sesuatu. Akhirnya ya mamanya yang ngalah lagi. Akhirnya mamanya yang nurut. Tapi apakah dengan kita turutin anaknya jadi berubah nurut sama orang tuanya? Tidak mungkin. Jadi mama kuncinya, siapa yang bisa lebih tegas, yang lain akan nurut. Kalau anak yang lebih tegas, mamanya yang akan nurut. Kalau mama yang bisa lebih tegas, anaknya yang akan nurut. Jadi harus ada yang bilang gini, ya begitulah anak sekarang. Bukan begitulah anak sekarang, mamanya sekarang yang tidak bisa lebih tegas. Mama dulu tegas-tegas banget. Aku mau tanya dulu,
Teman-teman di sini, ya coba yang paham komen paham, yang benar komen benar, yang setuju komen setuju. Sembari kita dengar sharing-sharingnya, coba dong dibantu double tap layar ya guys. Dibantu double tap layar sembari kita sharing-sharing ya guys. Sampai 32k aja. Iya, bantu tap-tap share ya. Jadi Mam, kalau kita sering dikit-dikit nurutin anak, kita itu akan mengirimkan pesan ke anak kalau orang tua itu bisa dipermainkan. Dipermainkan pakai apa? Pakai tangisannya, pakai teriak-teriaknya. Tadi ada yang bilang gini, anak saya itu susah banget diatur. No, bukan anaknya yang susah diatur, tapi kita yang membiarkan diri kita diatur sama anak. Diatur pakai tangisannya, diatur pakai teriak-teriaknya. Ini pertanyaan lucu. Kalau anak main HP terus gimana? Jujur, sorry saya harus ngomong ya. Anak candu HP, siapa yang memulai, Mam? Orang tuanya toh. Nah, terus gini. Kalau anak candu handphone, apa yang harus dilakukan? Paling gampang. Ya ambil HP-nya. Ya dia ambil HP-nya. Pasti pertanyaannya gini, kalau anak saya diambil HP-nya, dia nangis-nangis, Mam. Kalau anak saya diambil HP-nya, dia marah-marah. Bener apa enggak? Coba, siapa yang anaknya diambil HP-nya nangis, diambil HP-nya marah? Boleh absen di komen. Terus, pertanyaannya, kok kamu yang takut anaknya nangis? Kok mamanya yang takut anaknya marah? Harusnya anak yang takut kalau orang tuanya marah. Karena kita sudah takut duluan. Kalau anaknya ngamuk-ngamuk ya apa? Kalau anaknya teriak-teriak ya apa? Kalau anaknya nangis-nangis ya apa? Harusnya yang benar anak yang takut kalau mamanya marah. Nih, tapi saya tetap ambil biarpun nangis. Lah ini yang benar. Supaya apa? Supaya kita mengajarkan anak, tangisanmu tidak akan merubah sesuatu. Kalau mama sudah bilang tidak, ya berarti tidak. Mama kenapa? Ini bukan berarti jahat. Karena kita harus mengajarkan anak, dia harus tunduk sama otoritas orang tua. Nanti dia akan siap di kehidupan yang sebenarnya. Kalau dia nggak sama orang tua aja nggak mau tunduk, Mam, nanti susah waktu dia gedean. Terus dia jadi, maksudnya kamu harapkan dia itu jadi nanti taat sama peraturan pekerjaan, saat taat sama peraturan sekolah. Nggak mungkin bisa. Karena orang tua ini latihan pertamanya anak untuk mendengar, tunduk, hormat. Itu orang tua. Makanya jangan dikit-dikit takut sama anak. Loh, anaknya cuma nangis karena nggak dikasih gadget, kok kita yang takut? Nangis dia, biarin. Biar dia tahu, bukan kita jahat, kita mendidik. Yes. Ya, bukan kita jahat, kita mendidik. Nggak usah takut. Nah, saya tahu Mama, kalian yang dikit-dikit nggak tegaan, dikit-dikit nggak tegaan sama anak, kalianlah yang paling sering ngalami anaknya nggak bisa diatur, suka ngeyel, suka nangisan, suka tantrum. Bener apa bener? Nah, yang benar coba komen benar. Yang benar coba komen benar. Ya kan? Kalian yang ngalamin kayak gitu anaknya suka ngeyel, dari apa? Dari rasa tidak tega. Jadi kita itu sering dipermainkan anak. Anaknya pinter, tega, dia nggak peduli mamaku marah, teriak-teriak silakan. Bagi dia, bagi anak, yang penting aku nangis sampai aku dapat sesuatu. Coba kita gituin anak, nggak peduli kamu nangis. Kalau mama ngomong A berarti A, nanti dia akan belajar nurut sama kita. Yes. Karena anak itu ngetes mamanya. Jadi kalau dengan nangis mamanya kalah, ya wes, besoknya akan diulang. Makanya sampai sekarang kenapa anaknya suka tantrum, nangisan, suka marah, terus kalau nggak diturutin, ngamuk. Ya kan? Nah, sampai sini coba yang paham komen paham ya guys. Yang paham komen paham. Sembari dengar kita sharing-sharing, coba dong dibantu double tap layar ya guys. Dibantu double tap layar. Ini mama pinter ini. Ini prinsipku juga, Je. Mau nangis gimana pun tidak akan merubah keputusanku, ya. Harus gitu. Kenapa? No. Jangan mau dipermainkan anak, Mam. Tadi ada yang bilang gini, Mam, mendingan saya yang membuat anak saya nangis sekarang daripada saya dibuat nangis sama anak saya waktu dia remaja. Bener banget, tak kasih
kasih 1000 jempol. Jujur ya, mendingan saya membuat anak saya nangis sekarang, meskipun dia HP-an, saya ambil dia nangis, mendingan saya yang tak buat. Kenapa? Karena kalau anak usia dini saja tidak mau nurut sama orang tuanya, tidak mungkin dia akan. Ingatkan kalian kenapa? Ya, sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Kamu dengan anak-anak, ya. Kalau nanti anak zaman sekarang itu pergaulannya tuh sekarang itu kalau orang Jawa ngomong medeni, menakutkan sekali. Karena apa? Saya ngalamin, Mam. Tak kasih tahu, saya konseling sama anak remaja, dilarang pacaran sama mamanya ditonjokin, sungguhan. Terus mamanya cuma ngomong gini, nyeselnya baru telat. Iya, salah saya dulu, anak ini tuh terlalu saya tuh manja. Saya tuh ndak tega, Mam, lihat dia itu nangis. Mamanya waktu gede ditonjokin sama dia. Lain lagi, ada anak cewek suka pulang malam, terus dia dilarang sama mamanya ditampar. Oh, jangan kaget. Saya dulu kaget, iya, tapi karena saya ngelihat sendiri, wih, yang baru terjadi ini, aduh, di luar nalar. Ada cewek tuh dilarang pacaran sama mamanya karena cowoknya nggak baik, mamanya tahu. Lah kok hamil di luar nikah? Ini kalian tak bukakan dunia sekarang, Mama. Makanya kalau anak usia dini ini loh nggak kita latih mendengar omongan kita, terus gimana nanti dia masuk dalam pergaulan? Terus waktu dia candu HP waktu remaja, terus kamu pikir dia mau nurut sama orang tuanya? Ya enggak mungkin. Kalau anak usia dini saja candu gadgetnya enggak bisa kamu tanganin, terus nanti remaja dia candu-candu yang lain, kamu cuma bisa apa? Bisa nangis, bisa nyesel. Oh. Nah, kenapa anak saya semenjak 4 tahun nggak mau nurut? Kenapa? Karena dibiasakan nggak nurut. Ini nanti saya mau bahas panjang. Kenapa? Saya mau tanya dulu, saya mau kasih tips. Siapa di sini yang anaknya suka nangisan, suka tantrum, suka emosian, suka mukul, suka banting-banting barang, sukanya teriak-teriak, dikasih tahu ngeyel? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang anaknya sering tantrum, sering nangisan, sering banting-banting barang? Kalau mau minta sesuatu harus teriak-teriak dulu. Coba boleh absen di komen. Sembari kita sharing-sharing, coba dong di double tap layar ya guys. Sembari kita sharing-sharing, coba di double tap layar. Otak anak itu ada 2 belahan, belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Otak kanan itu dikendalikan oleh emosi dan perasaan. Otak kirinya dikendalikan oleh logika. Ingat ya, kanan itu emosi dan perasaan, kiri itu logika. Anak di bawah 5-6 tahun itu cuman dominan otak kanan saja, bagian emosi dan perasaan. Otak kirinya bagian logika, bagian dia bisa paham kata-kata orang tuanya, bagian dia bisa mau nurut sama orang tuanya, itu belum aktif. Emang begitu anak ternyata, ya. Makanya anak kalau 5-6 tahun ke bawah kan cuma didominasi otak kanan. Ini loh yang terjadi, anaknya suka nangis. Semua perilakunya hanya dikendalikan emosinya saat itu. Jadi kalau dia nggak diturutin, ngamuk. Kalau misalnya dia nggak suka peraturan mamanya, tantrum. Kalau dia lagi nggak mau dikasih tahu mamanya, ya ngeyel. Ibaratnya gitu. Ibaratnya semua perilakunya hanya berdasarkan emosinya saat itu. Yes. Lah otak kiri ini bagian logika ini belum aktif. Untung saya tahu ini sebelum saya nikah. Oh, jadi saya tahu untuk membuat anak saya nurut sama saya, berarti bukan harus saya belajar parenting. Tapi apa? Kuncinya di sini. Saya harus aktifkan otak kirinya duluan. Apakah termasuk turunan? Enggak, emosi itu bukan turunan. Ya, saya harus aktifkan otak kirinya duluan. Nah, akhirnya saya mencari cara, gimana ya cara mengaktifkan otak kiri. Nah, kenapa? Saya itu sebagai mama, saya tuh tidak pernah mau menyerah sama keadaan. Saya merasa apapun yang saya hadapin, saya harus ada solusinya. Dari dulu saya gitu. Makanya saya mencari tahu, saya akhirnya sadar kenapa seluruh dunia itu sepakat pentingnya stimulasi untuk anak usia dini.
Karena tahu salah satu efek stimulasi adalah untuk mengaktifkan otak kiri anak supaya otaknya balance. Itu salah satu efek stimulasi. Makanya kalian kan sering dengar kata stimulasi. Ayo mama, jangan lupa distimulasi. Setiap konten apapun stimulasi. Kalau kalian ke dokter dibilang apa? Jangan lupa stimulasi. Iya toh? Nah, karena memang ternyata efek stimulasi itu adalah mengaktifkan otak kirinya supaya dia nggak cuma main emosian, nangisan, mukulan, tantrum, banting-banting barang. Saya yakin di sini banyak yang ngerti stimulasi tapi jarang dilakukan. Bener nggak? Karena mungkin kalian nggak ada waktu, atau kayak ya pusing kalau menstimulasi, repot gitu kan, atau nggak tahu caranya gitu ya. Mama jangan salah, anak kurang stimulasi yang terjadi yang seperti kalian tanya, anaknya suka ngamuan, suka marah, nangisan, suka mukul, banting-banting barang. Dengerin, anak suka mukul kurang stimulasi proprioceptif, anak picky eater kurang stimulasi taktil. Makanya biasanya anak picky eater apa? Jijian. Anak suka teriak-teriak kurang stimulasi auditori. Anak yang suka jedotin kepala di tembok kalau dia marah kurang stimulasi vestibular, dan masih banyak lainnya. Makanya jangan meremehkan efek stimulasi mama, sungguhan. Karena stimulasi itu penting banget untuk perkembangan otaknya supaya nggak asal main emosian tok. Dulu saya itu ngerti banget efek stimulasi sampai saya nangis. Karena saya kerja, nggak ada waktu. Padahal saya kepingin anak saya di atas rata-rata. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang kepingin anaknya di atas rata-rata? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang mau anak kecerdasan anaknya di atas rata-rata? Cari cara. Tapi yang lucu tuh gini loh mama, biasanya mama itu kalau ditanyain pingin nggak anaknya di atas rata-rata, semua jawabnya pingin. Tapi coba saya tanya, sudah nggak kita melakukan segala cara untuk membuat anak kita di atas rata-rata? Biasanya jawabannya belum, ya kan? Mama ingat, kita kepengen anak di atas rata-rata itu nggak bisa cuman diinginkan, itu harus diusahakan. Sama kayak kalau kita kepingin beli rumah, nggak bisa cuman kepingin pengen ya punya rumah ya, pengen ya punya rumah, tapi kita nggak ada usaha, ya nggak bisa. Ternyata sama, anak kalau kita kepingin anak di atas rata-rata, nggak bisa cuman diinginkan. Nah, nih saya kasih rahasia paling gampang dan ini ngefek banget di anak saya. Kalian tahu anak saya atau LSL ya? Makanya semuanya tanya, kok anak saya bisa pinter-pinter kayak gitu, kenapa? Ini rahasianya mam, ya. Ini sudah terbukti di anak-anak saya tuh pakai ini. Audiolife ini adalah metode terapi gelombang untuk menstimulasi otaknya secara nonstop tanpa efek samping. Jadi kalian tinggal puter audioterapi ini dari HP kalian masing-masing melalui aplikasi saat anaknya beraktivitas. Jadi mau anaknya lagi makan, lagi nonton, lagi ngobrol, lagi main, lari-larian, nggak perlu minta anak dia mendengarkan. Jadi nggak usah bingung nanti kalau anaknya nggak mau dengerin gimana. Nggak perlu anaknya dengerin. Yang penting dia main, bangun, tinggal diputer tok, nanti gelombang frekuensinya akan menstimulasi otak anak. Ini ada Mom Sela, udah 1 bulan rutin dengerin Audiolife dari yang speech delay sekarang sudah bawel, makan sudah mau, nggak rewel blas. Thank you ya Mom Sela ya, thank you banget testimoninya, pasti anaknya tambah pinter nanti ya. Terus Mam, ini kalian lihat dulu, ini adalah rekaman otak anak. Kalau otak anak terstimulasi itu bisa kayak gini, lihat ya, jaringan-jaringan baru terbentuk, sinapsis-sinapsis baru terbentuk, mielin-mielin baru terbentuk, jaringan-jaringan ini yang dulu membuat saya sadar. Makanya saya menstimulasi sejak dari dalam kandungan. Jaringan-jaringan ini akan terbentuk di tengah-tengah otak sini loh Mama. Makanya nanti otak kanan dan otak kirinya balance. Jadi dia nggak cuma main emosi tok. Nah, saya yakin di sini pasti banyak yang bertanya, mana bisa musik terapi bisa merubah perilaku anak? Ya kan? Kok bisa banyak testimoninya? Saya sering ditanyain gitu, kok bisa banyak yang berubah? Gimana caranya? Mam, kalau kamu nggak percaya, sama saya dulu juga nggak percaya. Saya dulu tanya sama
sama profesor saya tanya gini, "Dok, mana mungkin musik terapi kok bisa merubah perilaku anak?" Itu nggak masuk di logika saya, ya kan? Bener tak kalian tanya gitu? Kayak musik terapi, kamu dengan membentak anak saja itu bisa merusak sel otaknya sampai 1 miliar. Boleh di Google. Ternyata bodohnya saya dulu, saya nggak baca penelitiannya. Ternyata anak yang sering kena bentaan jadi apa? Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, tidak mau belajar, tidur malam nggak pules. Kalau tidur malam nggak pules, imunnya jadi turun, dia sakit-sakitan. Nah, Mam, ada ya mama yang tanya sama saya gini, "Mam, kenapa ya anak saya setiap bulan tuh batuk pilek gitu terus, sembuh sakit lagi, sudah diobatin ke Amerika, ke Singapura karena mamanya orang kaya, nggak ada ngefek." Saya tanya, "Anaknya sering dibentak ya?" Dia ketawa, "Lu kok tahu?" Tak bilangin, "Kamu nggak usah bawa anak check up, coba tanpa bentaan, sembuh lu anaknya." Ini terjadi nyata. Kenapa? Karena saat anak tidak dibentak, tidurnya pules, imunnya naik. Nih, Nyonya Haris mau share audio live ini, anakku candu gadget, Ci. Seminggu ini lepas HP, bener-bener nggak cari HP sama sekali. Thank you, Mam. Ya, terima kasih testimoninya. Nah, Mam, dengan bentaan saja loh bisa merubah perilaku anak. Apalagi kalian pakai musik terapi. Makanya anaknya yang sering dibentak, terus kita kepingin anaknya di atas rata-rata, ya susah. Nah, nih, biar kalian nggak lebih paham gini, Mama tadi kan saya bilang toh, anak 5-6 tahun itu cuma dominan otak kanan. Seharusnya nanti dia 6 tahun ke atas, dia mulai aktif otak kirinya. Ya, begini. Makanya kenapa anak usia SD minimal 6 tahun? Ini ada ilmiahnya kenapa. Anak SD minimal 6 tahun karena waktu 6 tahun diharapkan otak kiri anak sudah aktif, jadi dia nggak asal main emosi, nggak asal main marah. Kalau gurunya ngomong dia paham, diajarin di sekolah dia paham, karena otak logikanya jalan. Tapi yang sering terjadi, sering kena bentaan mamanya. Akhirnya jaringan-jaringan ini keputus gini loh, diputuskan terus. Akhirnya yang terjadi, meskipun anaknya sampai 6 tahun ke atas, ya tetap tantrum, suka ngeyel, nggak paham omongan mamanya. Itu efek bentaan. Nah, Mam, audio live tuh ada apa aja? Nih ya, pertama, ini ada siapa ini? Mom Felicia. Tidur sekarang jadi lebih pulas, udah nggak kagetan, udah nggak GTM. Thank you ya, Mam. Nih, audio live tuh pertama, meningkatkan skill daya ingat dan semangat belajar buat anaknya yang nggak mau makan, nggak mau fokus, nggak mau konsentrasi, nggak mau belajar, bisa pakai ini. Terus, meningkatkan kecerdasan emosional dan intelektual buat anaknya yang sering tantrum, sering nangisan, suka marah, suka ngeyel, emosian, emosinya tidak pernah bisa dikontrol. Nanti emosi itu akan diturunkan, kecerdasannya dia akan dinaikkan. Ya, meningkatkan skill motorik, kognitif, dan sensori. Ini buat yang terlambat bicara, candu gadget. Ini ada Mom Faim. Halo, Mom. Lu seneng banget loh saya kalau kayak gini. Makasih, Mom. Anak saya berubah, tadinya diem aja, sekarang sudah banyak ngikutin bicara. Terus cepet tidur. Ini bicara itu pakai ini. Ya. Nih, akselerasi potensi dan bakat anak ini yang paling saya suka. Kenapa? Kalau saya kepingin anak saya di atas rata-rata, saya harus mengusahakan. Ini salah satu usaha saya untuk membuat anak saya di atas rata-rata. Saya aktifkan potensinya, Mam. Makanya, kalau banyak yang tanya, kok bisa anak saya Elsie itu setiap lomba selalu menang? Ya karena ini. Ya, ini ada Mom Kriso, hafalin lagu terus dengerin audio live langsung cepet hafalnya. Iya, karena daya ingatnya meningkat. Sekali lagi, audio live itu dipakai di HP kalian masing-masing melalui aplikasi saat anak kalian beraktivitas. Dipakai dari usia 0 sampai 12 tahun. Ya, ini mumpung ada yang testimoni hafalin lagu. Biasanya kalau untuk yang muslim, saya sering saranin gini. Yang muslim biasanya kan suka puterin murotal Quran buat anak. Ya,
kamu puterin bareng audio live Mam. Kamu nanti lihat sendiri, anaknya jadi gampang banget ngafal pengajian, jadi rajin sholat. Kalian nanti buktikan sendiri ya. Audio live itu ada di etalase nomor 1. Nih, Mama, ini di etalase nomor 1 nanti kalian dapat semuanya itu. Keempat-empatnya dapat semua. Nanti perilaku anak kalian akan berubah. Mama jangan dicek out dulu ya. Saya mau tanya kalian dapat harga berapa? Karena saya mau banting harga ini sekarang. Coba, siapa di sini yang mau kita banting etalase nomor 1? Coba yang mau komen, mau siapa guys di sini yang mau kita diskon 30% ya guys, 30%. Coba yang mau coba komen, mau. Nih, anakku 4 tahun belum lancar ngomong etalase 1. Yes. Ya, nih benar saya putar barang murotal Quran, anak fokus hafalan, sholat, ngaji tuh ya. Oke, coba siapa di sini yang mau coba komen mau. Kita banting harganya 30% sekarang. Coba yang mau komen mau. Oke, aku jelasin dulu cara pemakaiannya itu gampang dan simple banget ya. Tinggal diputar saja saat anak itu beraktivitas. Mau dia lagi makan, dia lagi main, dia lagi lari-larian. Oke ya guys, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Etalase nomor 1 aku pin ulang ya. Harganya udah kita banting 30% bagi yang bisa check out. Jadi bisa digunakan mulai dari usia 0 sampai dengan 12 tahun. Untuk 9 tahun bisa banget, bisa digunakan di 2 handphone yang berbeda. Jadi handphonenya kamu bisa, handphonenya suami kamu juga bisa ya. Di handphone juga yang dewasa itu etalase nomor 2 bisa yang untuk dewasa. Sambil anteng rewel bisa dikasih tahu. Oke, cara pakainya gimana? Tinggal diputar saja saat anak itu beraktivitas. Mau dia lagi makan, dia lagi main, dia lagi larian, itu bisa banget. Untuk anak yang kurang fokus dan ingatnya kurang, konsentrasinya itu kurang, bisa banget etalase nomor 1. Untuk anak yang terlambat bicara, gak mau males ngomong, etalase nomor 1. Untuk anak yang GTM, gak mau makan, etalase nomor 1. Bisa digunakan di 2 handphone yang berbeda. Jadi handphone kamu bisa, handphonenya suami kamu juga bisa. Dan masa aktifnya itu seumur hidup ya. Masa aktifnya itu seumur hidup. Kalau misalkan handphone kalian bermasalah, kalian ganti handphone yang baru, bisa kok dipindahkan ke handphone yang baru, nggak perlu beli lagi ya. Oke, supaya anak nurut bisa nggak? Makanya distimulasi otak bagian kirinya. Pakai apa? Pakai audio live gitu loh. Ini bukan kaset, ini puternya di handphone kalian masing-masing seperti ini. Downloadnya nanti di Android bisa, iOS juga bisa. Untuk anak tantrum pakai etalase nomor 1. Untuk anak yang tantrum sering marah-marah, sering teriak-teriak, sering banting-banting barang, pakai etalase nomor 1 ya bojomu. Untuk anak introvert bisa nggak? Bisa banget, bukannya bisa lagi itu mah. Bisa digunakan mulai dari usia 0 sampai dengan 12 tahun. Untuk 12 tahun ke atas pakai etalase nomor 2 ya. Kalau 14 tahun ke atas etalase nomor 2. Oke. Nih, yang sudah check out payment, yuk absen. Yes. Bayi 5 bulan, Bisa. yuk bisa banget. Justru semakin dini semakin bagus. Saya pakai dari apa? Dari dalam kandungan. Karena saya tahu anak nggak bisa menunggu. Kalau kamu nunggu anaknya berubah, Mam, nanti telak kebablas perilakunya. Sampai remaja yuk gitu terus. Ya, nih yang sudah check out, yuk absen. Mom Eca, yang lain-lain yuk kalian tinggal aminkan saja. Saya mau mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kalian. Yang saya doakan hari ini, kalian lihat sendiri, anaknya pasti akan berubah ya. Yang sudah check out payment saya doakan ya, usahanya semakin lancar, Amin. pernikahan semakin harmonis, rezekinya tambah mengalir terus. Amin. Anaknya jadi tambah pinter, tambah cerdas, tambah kreatif, tambah mau nurut kata-kata orang tuanya. Amin. Tambah denger kata-kata orang tuanya. Amin. Yang suka marah-marah, suka nangisan, suka emosian, suka mukul, suka banting-banting barang, akan jadi anak yang berperilaku baik dan penuh dengan sopan santun. Amin. Anak yang terlambat bicara jadi bisa ngomong. Anak yang suka marah-marah jadi anak yang tenang. Amin. Anak yang candu gadget jadi berkurang candu gadgetnya. Amin. Anak ini tambah gede akan jadi hormat dan berbakti sama orang tuanya. Amin. Dan apapun yang mereka lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Amin, 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 Amin. Nanti ya, yang sudah pakai audio live saya tunggu 2 minggu lagi kalian akan balik ke liveku dengan membawa testimoni anak kalian masing-masing. Yes. Sekarang tuh rubah anak tuh gampang, Mam. Kalau nanti kalian buktikan sendiri, anaknya gampang banget dikasih tahu nih. Anak ada Mom Dwi, anakku umur 18 bulan, baru pakai 4 hari, jadi banyak kosakatanya, jarang tantrum lagi. Halo Mom Dwi, salam kenal ya. Thank
banget loh sudah balik ke sini. Ya, sudah balik ke live-ku. Sekarang giliran kalian. Ya, sekarang giliran kalian. COD bisa ya, kalau anaknya doyan handphone terus bisa banget pakai etalase nomor 1 dan diambil handphonenya. Nih, cuman pakai audio live anak jadi mandiri, tidur sendiri tanpa pok-pok, makan udah lahap, ceriwis banget tuh. Yes. Mam, kalau kita sudah merasakan manfaatnya, sudah, kita tuh nggak usah stres lagi. Ya, kita nggak usah stres lagi tuh habis kakak. Oh habis ya, oke kita siapa di sini yang mau kita tambahkan lagi? Coba komen mau. Yang mau coba komen mau. Siapa guys yang mau kita tambahkan lagi? Coba komen mau. Oke, kita tambahkan 5 unit lagi ya guys. Kita tambahkan 5 unit lagi bagi yang bisa check out. Oke. Ya, Mam, kalian nanti lihat. Nih, ini penting buat kalian. Saya mau ngasih selamat buat kalian yang sudah pakai audio live. Kenapa? Nanti kalian, anak kalian remaja, nggak usah bingung-bingung lagi kalau anaknya masih suka ngamuan, nggak pernah mau nurut, ngeyelan sama orang tua. Yes. Kenapa? Karena anak kalian sudah jadi baik. Yes. Ya, Yes. jadi biarin orang lain yang masih nanti anaknya remaja masih pusing, kenapa anakku kok masih ngamuan, nggak pernah mau nurut. Kalian pasti ya enak, nggak usah stres lagi. Kenapa? Yes. Ya, kalian nggak usah stres lagi. Nih, jujur bakalan rajin dengerin audio live ini, keenaan, happy. Nah, ya. Tadi ada yang tanya usia 4 sama 5 tahun gimana? Bisa banget pakai etalase nomor 1. Cara masaknya gimana? Kita akan kirimkan buku panduan. Setelah kamu check out payment, kita akan kirimkan buku panduan seperti ini. Nanti dari sini ada langkah-langkahnya detail untuk puterin di handphone kalian masing-masing seperti ini. Nanti cara pemakainya gimana? Tinggal diputar saja. Kalian lihat di sini ada tombol play. Tinggal diputar saja saat anak itu beraktivitas. Mau dia lagi makan, dia lagi main, dia lagi larian, tinggal diputar saja. Ya, itu caranya gampang banget kok, gampang segampang-gampangnya. Ya, jadi pokoknya sudah check out, tunggu saja, langsung akan saya kirimkan buku panduan dan kode aksesnya. Ya, enak-enak mames tak? Anak itu tidak bisa nunggu. Ingat ya, anak itu tidak bisa nunggu, nanti ujung-ujungnya kebablas. Makanya nanti kalian stres kalau anak itu wis kebablas ya. Oke, lanjut keranjang nomor 1 bisa, 8 tahun bisa. Etalase 1 pokoknya dari 0 sampai 12 tahun. Yes. Batas kalian mau merubah anak, saya tadi bilang apa? 12 tahun. Kalau di atas 12 tahun anaknya masih suka marah, ngamuan, nggak pernah mau nurut, ya susah banget dirubah. Makanya kalau kalian pengen buat keputusan sekarang. Oke, saya mau lanjut. Mama, thank you yang sudah beli, yang belum terjawab akan dibantu admin untuk jawab. Nih, saya sering dapat pertanyaan gini, Mama, kenapa ya anak saya tuh kalau minta apa-apa itu kok pasti pakai teriak-teriak, pakai marah-marah, pakai nangis dulu. Kok nggak bisa gitu loh mintanya baik-baik. Di sini ada yang ngalamin gitu nggak? Coba siapa di sini yang ngalamin kalau anak mau minta sesuatu itu harus marah-marah dulu? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di sini yang kalau anaknya mau minta sesuatu harus nangis-nangis dulu? Coba boleh absen di komen siapa guys yang kayak begitu di sini. Ya. Nih, Mam, kenapa toh anak itu kok suka misalnya minta apa-apa itu kok pakai nangis, pakai teriak-teriak, pakai marah-marah? Karena dibiasakan. Loh kok bisa gitu ya? Nih, karena biasanya sadar nggak kita kalau anak itu minta baik-baik, manggil baik-baik, ma, mama, ma, bun, bunda, bunda, kita nggak langsung respon. Kita paling gini, sik tanah, sik, bentar lah, nggak tahu tak bunda ini lagi repot, sebentar ya. Nah, tapi begitu anaknya tantrum, ngereok, ngamuk, baru kita taruh semua kerjaan kita, baru anaknya direspon. Siapa di sini yang sering gitu? Ya, jadi mama, kalau anak sudah belajar, lah ngapain aku harus ngomong baik-baik? Aku langsung aja teriak, aku langsung aja marah, baru mamaku respon. Makanya saya ndak nunggu anak saya tantrum, ngereok, marah, baru saya respon. Tapi akan saya respon saat dia berperilaku baik tanpa disuruh. Mama itu biasanya kalau anak itu lagi anteng, dianggap cuman wajar. Wajar lah anak anteng, ya, wajar anak diem. Anak lagi diem, jangan diwajarkan. Kasih apresiasi.
ya, kasih apresiasi, kasih respon, bahkan saya kasih reward. Ada mom resep Dwi Anjar, alhamdulillah, terima kasih mom, berkat Mama Live anakku 15 bulan sudah banyak kosakatanya. Saya yang terima kasih mam, karena kamu sudah percaya. Karena kamu sudah percaya saya, akibatnya apa? Anak kalian baik-baik semuanya, ya, jadi nurut, kosakata banyak, tumbuh kembang baik. Nah, saya yang terima kasih sama kalian. Nih, lanjut ya. Makanya saya kalau anak saya ini ya mam ya, anteng, saya kasih reward. Kenapa? Karena konsepnya gini, perilaku yang mendatangkan hasil yang menyenangkan akan diulang. Ingat ya mama, perilaku yang mendatangkan hasil yang menyenangkan akan diulang. Jadi kalau kita kepingin perilaku anak jadi baik itu yang diulang, kita beri reward saat dia baik, ya. Nah, kalau tapi kebanyakan mama itu salah. Salahnya tuh gini loh, kalau anak habis tantrum, habis marah, habis ngereok, terus baru dikasih reward, dikasih coklat, dikasih permen, diturutin apa yang dia mau, ya toh? Itu ibaratnya kita memberikan reward di saat yang salah. Sudah tahu anaknya habis ngereok, habis tantrum, habis marah-marah, kok kamu kasih sesuatu, ya pantes diulang terus. Jadi mama, ya, kalau kita kepingin anak mengulang perilaku baiknya, kasih reward di saat dia baik. Lanjut, saya mau bahas bagaimana caranya kita bisa menyuruh anak tanpa anaknya kerasa disuruh. Nah, siapa di sini yang mau tahu caranya? Bagaimana menyuruh anak tanpa anaknya nggak kerasa disuruh? Coba komen mau. Siapa guys di sini yang mau tahu rahasianya menyuruh anak tanpa anaknya kerasa disuruh? Coba yang mau komen, yang mau komen. Sembari kita dengerin kita sharing-sharing, coba dong dibantu double tap layar ya guys, dibantu double tap layar. Nah, mam, nih ya, karena biasanya yang terjadi kalau kita cuma nyuruh anak ya kadang belum tentu dilakukan toh, ya toh. Jadi ujung-ujungnya kalau anak nggak melakukan tuh berantem sama mamanya. Tak kasih contoh gini, anak saya itu ada lomba piano dalam minggu depan. Terus yang kepingin saya suruh dia, saya bilang gini, ayo Tanak latihan piano. Kenapa? Karena kamu minggu depan ada lomba piano. Tapi biasanya mama, saya yakin kalau anaknya cuma disuruh nggak mungkin dilakukan, bener nggak? Nah, ada triknya. Triknya adalah supaya anak mau melakukan apa yang kita suruh, kurangi apa yang dia tidak suka. Kurangi apa yang dia tidak suka. Contohnya gimana? Anak saya itu paling nggak suka tidur siang. Ya, anak saya paling nggak suka tidur siang. Dia tidur siang hanya karena nurut sama mamanya. Tapi kalau dia bisa, dia nggak mau. Akhirnya saya ngomong gini, Els dalam minggu ini nggak perlu tidur siang loh nak. Dia sudah happy duluan. Tapi ada syaratnya, ya. Els harus rajin latihan piano. Tahu apa responnya? Oke mama, beneran ya mama, Els nggak tidur siang ya mama? Beneran ya mama? Iya, tapi Els latihan piano ya? Iya. Dengan gampang nego mereka, karena mereka itu fokusnya hanya di dia boleh melakukan sesuatu yang dia tidak suka dan mamanya mengizinkan. Jadi akhirnya anaknya lebih membuka hati untuk dinego dan disuruh sama mamanya. Saya sudah membagikan tips ini banyak banget dan itu ngefek banget di anak-anak mereka. Kenapa mam? Karena parenting tidak bisa hanya dengan kata-kata. Parenting itu harus pakai trik. Jadi tidak bisa kalau kita cuma ngasih omongan, ya. Nih, ada Mom Devi pengen kasih testi tapi bingung yang mana karena testinya banyak. Terima kasih loh ya Mom ya. Gak apa-apa, cerita aja. Ya satu aja wes, ya toh. Nih, lanjut ya Mom ya. Saya mau bahas gimana caranya kita marah yang efektif sama anak. Coba siapa di sini yang mau tahu caranya ya? Marah yang efektif sama anak. Coba yang mau komen mau. Ya. Cara yang efektif marah sama anak. Apa itu marah yang efektif? Sekali marah, dia berubah. Karena biasanya yang terjadi mama itu kalau anaknya sudah berulah, kan cuma dimarahin tok. Tapi apakah dengan marah anaknya berubah perilakunya? Tidak. Ya enggak? Tidak. Dimarahin tok,
toh? Yes. Marah tidak akan merubah perilaku. Mama harus ingat, marah tidak akan merubah perilaku. Karena kalau dengan marah anaknya berubah, di dunia ini tidak ada ilmu parenting. Ngapain? Karena mama sudah jago marah. Tapi apakah dengan marah anaknya berubah? No. Marah tidak merubah perilaku. Yang bisa merubah perilaku adalah kalau anaknya belajar, diberikan pelajaran dari hal tersebut. Jadi anaknya itu apa, Mam? Biar dia berpikir kalau setiap perbuatannya itu ada resikonya. Memberikan dia pelajaran itu bukan berarti menyakiti, kekerasan fisik, menghukum, bukan. Hanya membuat dia tahu kalau semua perbuatannya itu ada resikonya loh, Nak. Caranya gimana? Kasih konsekuensi. Kasih konsekuensi. Mama tahu kasus yang viral, kasusnya Mario Dandi sama David itu loh, yang anak pejabat nganiaya anak orang sampai koma, sampai masuk rumah sakit. Coba yang tahu komen tahu, coba. Yang tahu komen tahu. Ya. Siapa di sini yang tahu kasus? Tahu ya kasusnya anak pejabat itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena salah satunya adalah dari kecil dia tidak dilatih untuk berpikir kalau setiap perbuatannya itu ada resikonya. Makanya asal, pokoknya dia nggak suka asal nganiaya, dia tersinggung, mukul. Kita bisa melatih anak sejak dini, kasih konsekuensi. Contohnya, kalau anak saya nggak mau belajar, saya cuma bilang gini, nggak pakai bentak-bentak, kamu nggak mau belajar, oke, nanti malam nggak ada waktu nonton dan tidurmu harus lebih awal. Sebenarnya konsekuensi itu gampang, tapi saya yakin kalian pasti tanya gini, susah kadang itu dikasih konsekuensi juga anaknya nggak mau gitu kan. Mama, apa yang membuat konsekuensi itu selalu gagal? Karena orang tuanya, mamanya yang nggak siap kalau anak menerima konsekuensi. Bener nggak? Siapa di sini yang gak tegaan sama anak? Coba boleh absen di komen. Siapa guys di Bukan sini? anaknya, ya bukan anaknya yang nggak mau terima konsekuensi, mamanya yang tidak siap anaknya menerima konsekuensi. Jadi contohnya, kalau misalnya nih saya bilang sama anak saya, kamu nanti kamu nanti kalau kamu nggak mau belajar, nanti malam nggak ada waktu nonton dan tidurmu harus lebih awal. Nah, waktu malam biasanya anaknya pinter, mukanya melas. Mama, boleh ya nonton ya Mama ya, janji Mama nggak gitu lagi Mama. Luluhlah kita. Kalau kita luluh, akhirnya dikasih nonton. Mama denger baik. Saat kita ngasih nonton, saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, percayalah, berikutnya anak akan belajar, omongan mamaku nggak usah didengar. Makanya besoknya yang terjadi gini, kalian cuma ngancem, ya toh? Ayo kalau kamu nggak belajar, mama nggak akan kasih mainan lo ya. Kalau kamu nangis, mama nggak ajak pergi lo ya. Kalau kamu nggak mau makan, mama ajak ke dokter lo ya. Tapi apakah dilakukan?